Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Enda Lestari dari kelas 11-1. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas pembelajaran kimia. Jadi saya akan membahas struktur atom bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Bilangan kuantum utama merupakan bilangan yang menyatakan nomor kulit yang dilambangkan dengan N. Jadi jika elektron terakhirnya 1, maka bilangan kuantum utamanya itu 1. Jika elektron terakhirnya 2, maka bilangan kuantumnya itu 2. Begitupun seterusnya. Jadi kesimpulannya bilangan kuantum utama sesuai dengan kulit terakhir. Selanjutnya ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menyatakan subkulit atau L. Bilangan azimut ini terdiri dari 4, ada S yang dinyatakan dengan 0, P, 1, D2, dan F3. Jadi bilangan azimut itu selalu lebih rendah dibanding bilangan kuantum utama. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan yang menyatakan orbital yang dilambangkan dengan M. Nilai M tergantung nilai L. Jadi bilangan kuantum magnetik itu S-nya tuh kolomnya 1, P itu kolomnya 3, D itu kolomnya 5. Ya, selanjutnya ada spin rotasi. Spin rotasinya itu misalnya kalau panahnya ke atas itu tuh plus, kalau misalnya panahnya ke bawah itu tuh min setengah. Kalau misalnya panahnya ke atas tuh plus setengah, kalau misalnya panahnya ke bawah tuh minus setengah. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Sebelum kita membahas contoh soal, kita harus tahu dulu konfigurasi elektronnya kayak gini. Selanjutnya contoh soal yang pertama itu tentukan 4 bilangan kuantum dari unsur Al serta tentukan golongan dan periode dari unsur tersebut. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan konfigurasi elektron untuk 13 Al ya. Itu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan yang terakhir 3p1. Kuantum utamanya itu karena angka terakhirnya itu kulitnya menyatakan 3, jadi kuantum utamanya adalah 3. Lalu bilangan azimutnya karena P itu kan 1 ya, jadi kita tulis 1. Magnetiknya P itu ada 3 kan kolomnya, jadi kita tulis kolomnya 3 dari min 1 sampai 1. Lalu kita beri panahnya karena itu 3P1 hanya 1, jadi panahnya kita tulis ke atas, itu tuh berhentinya di min 1 ya, berarti magnetiknya tuh min 1 dan spinnya itu plus setengah. Kenapa plus setengah? Karena kan itu panahnya terakhir ke atas kan, kalau ke atas tuh plus setengah, kalau ke bawah tuh min setengah. Jadi jawabannya tuh bilangan kuantum utamanya 3, azimutnya 1, magnetiknya min 1, dan spinnya adalah plus setengah. Selanjutnya ada menentukan golongan dan periodenya kan. Golongan itu sama aja kayak elektron valensi. Jadi ditambah aja dari yang belakang itu. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi golongannya 3A. Periodenya itu kulit paling belakang. Kulit paling belakangnya kan 3 ya. Jadi golongannya 3. Soal yang kedua, tentukan 4 bilangan kuantum dari unsur Zn serta tentukan golongan dan periode dari unsur tersebut. Jadi kan Zn tuh 30 ya. Jadi kita harus tentukan konfigurasi elektronnya. Yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan yang terakhir itu 3d10. Terus kita akan menentukan bilangan utamanya. Jadi bilangan utamanya di kulit terakhir tuh 3 kan, kita tulis 3. Terus azimutnya D, berada di subkulit D, berarti 2, kita tulis 2. Magnetiknya
Magnetiknya kan kalau misalnya D itu kan 5 kolom kan, berarti kita tulis dulu 5 kolomnya, dimulai dari min 2 sampai 2. Selanjutnya karena ada 10, D-nya ada 10, jadi kita tulis dulu panahnya ke atas, masing-masing panahnya ke atas dulu, lalu di bawah diisi. Karena berhentinya di 2, berarti magnetiknya tuh 2. Spinnya karena terakhirnya itu panahnya ada di bawah, jadi spinnya itu min setengah. Selanjutnya kita tentukan golongan dan periodenya ya. Golongan kan elektron valensi kan, jadi ditambah 10 ditambah 2, 12 kan. Terus angka belakangnya aja yang dipakai, jadi 2. Jawabannya golongannya 2B. Periodenya 4 tuh dari kulit terakhir ya, jadi golongannya itu 4. Selanjutnya saya akan membahas hibridisasi molekul. Hibridisasi molekul merupakan pembentukan orbital baru karena gabungan dari 2 atau lebih orbital atom dalam satuan. Jadi di sini ada contoh soal SF6. Yang pertama itu kita harus menentukan atom pusatnya kan. Karena S jumlahnya paling sedikit, berarti S adalah atom pusatnya. Selanjutnya kita tentukan konfigurasi elektronnya. Untuk 16S berarti kita harus 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Selanjutnya kita buat orbital valensinya dari dua konfigurasi elektron yang terakhir ya. Jadi kan di sini ada 3S2, berarti kita buat orbital valensi dari 3S2 itu kolomnya ada 1. 3P4 itu kolomnya ada 3. Selanjutnya kita beri panah-panahnya ya. Karena 3S2 itu ada 2, berarti kita beri panahnya. Kita memenuhi panahnya, P-nya juga kita penuhi panahnya. Selanjutnya kita promosikan ya, jadi kita promosikan ke D, ke subkulit D, masing-masing kita pisah, lalu kita masukkan 6F-nya itu ke masing-masing subkulit, jadi kita penuhin semuanya. Lalu kita dapatkan hibridnya adalah SP3D2. Kenapa P3? Karena 3 kolom itu udah dipenuhin sama panah-panahnya. Kenapa D-nya 2? Karena yang keisi hanya 2. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.